Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 ini, saya akan mengomentari di balik backing Anies Baswedan, KPK tidak berdaya menindak Anies Baswedan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyidikan atas perkara korupsi terkait pengadaan tanah untuk membangun rumah rakyat dengan uang muka 0% di Jakarta Timur. Pengadaan tanah tersebut syarat perbuatan korupsi yang korupsinya hampir mencapai 150 miliar dan sudah ditetapkan 6 orang tersangka. Salah satunya Direktur Perumahan Pemda DKI. Sedangkan Anies Baswedan hanya dipanggil sebagai saksi, tidak ikut sebagai tersangka. Padahal paling bertanggung jawab atas pengadaan tanah di Jakarta Timur tersebut adalah Anies Baswedan yang nilai korupsinya sampai 150 miliar tersebut. KPK tidak berani menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka karena Anies Baswedan calon presiden tahun 2024 yang pendukungnya cukup kuat-kuat, diduga pendukungnya pensiunan jenderal polisi, pensiunan jenderal angkatan darat, dan juga militer lah ya, dan salah satunya direktur BUMN, dan juga salah satu juga dugaan saya yang mendukungnya adalah Yusuf Kala, Suryo Paloh, dan lain-lain. Karena kalau sampai Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, mereka akan memegang jabatan penting di pemerintahan. Berdasarkan alasan tersebut, tidak beraninya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Kalau KPK tidak berani menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, maka Firly Bahuri sebagai ketua KPK dan keempatnya wakilnya itu tidak pantas sebagai ketua KPK yang risikonya sangat berat. Karena untuk bertugas di KPK atau di penegak hukum lainnya harus siap mati dalam melaksanakan tugas negara. Karena penegak hukum banyak ancaman yang datang dari masyarakat terkait dengan nyawa, bertalian dalam pelaksanaan tugas seseorang, aparat penegak hukum. Jadi penegak hukum tidak boleh takut mati dalam melaksanakan tugasnya dengan prinsip mati di tangan Tuhan. Siapapun tidak bisa mengelak kematian kalau sudah Yang Maha Kuasa memanggilnya. Jadi kalau tidak ada prinsip tidak takut mati itu, ya tidak boleh dia sebagai penegak hukum. Semua nanti serba ketakutan dia melaksanakan tugasnya itu. Karena penegak hukum itu banyak ancaman daripada masyarakat yang sifatnya terkait dengan nyawa. Kalau dia sudah bertugas sebagai penegak hukum atau KPK, harus siap mati, dan prinsip hidupnya itu, prinsip tugasnya adalah mati adalah di tangan Tuhan. Siapapun tidak bisa mengelak kematian itu kalau Yang Maha Kuasa sudah menghendakinya. Kalau Firly Bahuri takut menetapkan Anies Baswedan, lebih baik Firly Bahuri mengundurkan diri, kembali ke kesatuannya di kepolisian agar diganti dengan orang yang siap mati dalam melaksanakan tugasnya. Harapan saya semua anggota KPK takut melaksanakan tugas agar mengundurkan diri, agar selamat dari ancaman dari kelompok tertentu. Padahal walaupun dia menghindarkan diri, ingin selamat dari ancaman, diduga nanti ya bisa saja nanti terjadi. Kalau sudah Tuhan berkehendak memanggil dia, ya tidak bisa disalahkan. Karena seseorang itu juga kalau mati tidak tahu dia apa karena melaksanakan tugas apa. Karena kalau orang sudah mati di pinggir jalan pun bisa orang mati, ditabrak mobil dan lain sebagainya. Jadi soal mati itu tidak boleh dipertimbangkan seorang penegak hukum
dalam melaksanakan tugasnya. Jadi harus ada prinsip mati itu adalah di tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak memanggil seseorang mati, ya tidak bisa dielak. Siapapun dia tidak bisa mengelaknya. Dan kita harus menerima. Jadi itulah saya bilang, seperti prinsip Firly Bahuri ini menyatakan dia tidak berani menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Padahal dia dalam proyek pengadaan tanah tersebut yang paling bertanggung jawab. Padahal orang lain staf-stafnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saya lihat KPK ini tidak adil dalam menangani perkara, melanggar asas keadilan, asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum, di mana Anies Baswedan sebagai yang paling bertanggung jawab melakukan perbuatan korupsi tidak dijadikan tersangka, tetapi anak buahnya yang sudah banyak itu, apalagi kepala dinas perumahannya, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu tidak baik itu. Jadi tidak berani dia menindaknya. Makanya kalau dia sebagai anggota KPK harus siap, harus ada prinsip siap mati. Mati adalah di tangan Tuhan. Dan tidak boleh kita mengelak soal kematian itu. Ya, harapan saya harus semua aparat penegak hukum harus menyatakan siap mati dalam melaksanakan tugas. Karena ada prinsip soal kematian ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.